Dan mungkin juga ini bakal jadi kultum terakhir. Kalau misalnya kehidupan di Magdis ini dijadiin sinetron harian mungkin ya. Ini bakal jadi episode ke 1164. Wey. Banyak banget ya udah kayak tukang bubur naik haji. Kayak ya kehidupan di Magdis tuh luar biasa ya. Seru banget gitu. Kalau misalnya jadiin film ini tuh genre banyak lah ya, multi genre gitu. Dari komedi sampai horor kerasa semuanya. Nah, kalau misalnya ditanya nih ya, kerasa gak sih ngafalin 3 tahun gitu? Kerasa gak sih di sini 3 tahun? Jawabannya adalah kerasa banget katanya. Kerasa, buat aku pun kerasa gitu ya. Kenapa? Karena mungkin aku orangnya nggak sabaran. Ada di mana di fase kehidupan aku di sini gitu ya. Ngerasa udah ya kadang capek gitu ya. Diuji dengan hal-hal yang mungkin aku nggak sabar, nggak bisa sabar di sana gitu. Ngerasa pengen nyerah gitu. Ngerasa udah, uh, kadang kalau soal hafalan ya berasa apa namanya ngafal dari pagi sampai malam gak dapat dapat gitu. Mungkin ngerasanya kayak ya Allah udahlah gak mau ngaji lagi capek. Pernah gak sih kayak gitu? Pernah kan ya? Semua orang pernah ngerasain hal itu. Pernah nggak sabar dengan ya rutinitasnya gitu. Nah, kenapa sih kita tuh kadang suka nggak sabar dengan masalah kita, dengan urusan kita, bahkan dengan hal-hal sepele pun gitu ya. Misalnya dari nyalain kompor aja. Kenapa biasanya juga bisa, kok tiba-tiba gak bisa gitu? Kenapa nggak masangin gas misalnya? Kenapa sih nggak bisa? Biasanya juga bisa. Gitu. Kadang kita tuh nggak sabar. Kenapa coba? Sebelum menjawab pertanyaan ini, aku bakal bacain 2 ayat. Dan kalian harus fokus ya. Cari perbedaan dari 2 ayat ini. Ayat yang pertama, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qala satajiduni insyaallahu sabirau wala a'si laka amra. Kebayang Ahwat pasti familiar ya sama ayat ini. Yang kedua, qala ya abatif al ma tu'maru. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ada yang familiar dengan ayat ini? Pernah dengar? Ada perbedaannya. Di mana? Yang pertama, satajiduni insyaallahu sabira. Yang kedua, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di mana perbedaannya? Oke, teman-teman denger ya. Teman-teman fokus ya. Bakal ada kuis insyaallah ada hadiahnya. Sabar aja. Nih, di mana perbedaannya tadi? Di mana? Yang satu sobiro, yang satu minas sabirin. Betul. Kalau misalnya dari artinya tuh nggak jauh beda. Yang pertama, ayat pertama yang pakai sobiro itu artinya insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Kalau yang kedua, yang pakai minas sabirin itu artinya insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Mirip kan ya? Tapi ternyata maknanya tuh beda, jauh gitu. Mirip sih, ya sama sih. Tapi beda, ada perbedaannya. Ada yang bisa nebak gak? Yang satu sebagai orang yang sabar, yang satu termasuk orang-orang yang sabar. Ini kuisnya. Ada yang bisa jawab gak? Lalu? Lalu? Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita ganti pertanyaannya. Kalau yang misalnya aku sebagai orang yang sabar itu kayak seakan-akan kalau misalnya ada orang yang sabar, itu tuh aku. Aku loh orang yang sabar. Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Aku orang yang sabar. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang sabar, itu aku. Itu perkataan yang pertama. Kalau yang kedua, satajiduni insya Allah minas sabirin, aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu kalau misalnya di dunia ini ada 10.000 orang yang sabar, maka aku termasuk di antara salah satunya. Kerasa nggak perbedaannya? Kehambelan di antara kedua perkataan ini lebih humble yang mana? Lebih rendah yang mana? Yang kedua kan, kayak merendahkan hati gitu. Kayak ya lebih rendah hati lah kedengarannya gitu. Nah, sekarang kita lihat siapa yang ngomong perkataan ini. Di ayat yang pertama itu ada di surat Al-Kahfi. Siapa? Tanya siapa? Ya, ini kuisnya. Nabi Musa. Ke siapa?
Ke Nabi Khidir, betul. Ya, Ahwat ya yang dapat ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Kemudian yang kedua, perkataannya siapa? Nabi Ismail. Masya Allah, Ahwat lagi, Barakallah. Udah, dua aja cukup. Yang kedua adalah perkataannya Nabi Ismail kepada ayahnya. Ketika ayahnya menceritakan mimpinya bahwa beliau harus menyembelih anaknya, menyembelih Ismail, maka Ismail bilang, qala ya abatif al ma tu'mar. Ayah, lakuin aja apa yang udah diperintahin papa gitu. Ya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan kalau misalnya kita lihat, ini dua-duanya tuh diuji dengan kesabaran. Yang pertama Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, yang di sana diuji dengan kesabarannya. Yang kedua, Nabi Ismail diuji dengan kesabarannya mendengar cerita, mendengar perintah dari Allah gitu. Tapi mana yang lolos? Nabi Musa atau Nabi Ismail? Nabi Ismail. Karena apa? Karena kerendahan hatinya. Di sana ada kerendahan hati. Dan rasa rendah hati ini gitu ya, kesabaran ini, kesabaran yang luar biasa dari Nabi Ismail ini gak semata-mata tiba-tiba ada, tapi diturunin dari siapa? Dari ibunya, yaitu Ibunda Hajar. Kita flashback ya ke ceritanya Ibunda Hajar. Nih teman-teman, bayangin ya, seorang perempuan nih ya, yang melahirkan, sudah melahirkan, yang baru banget melahirkan, yang jalan pun susah, tiba-tiba sama Allah diperintah untuk pergi gitu ya, sama suaminya ke suatu tempat yang di sana tuh nggak ada makanan, nggak ada kehidupan lah, bener-bener nggak ada apa-apa di sana, gersang gitu. Disuruh aja pergi sama suaminya, ditemenin sama suaminya. Udah gitu, oke deh, mungkin perasaannya kayak ya udahlah nggak apa-apa, pergi ke tempat ini, yang penting ada suami aku gitu, yang penting suami aku tetap ada sama aku gitu. Ternyata lagi butuh-butuhnya gitu ya, ditinggal. Yang kita kira suami kita yang bakal selalu ada buat kita, ternyata enggak, pergi gitu aja, meninggalkan tanpa satupun alasan gitu. Lagi butuh-butuhnya ditinggal, lagi sayang-sayangnya ditinggal, pasti sedih banget ya. Bayang kesabaran apa yang harus dimiliki oleh Ibunda Hajar ketika Ibunda Hajar manggil gitu, wahai Ibrahim, wahai suamiku gitu, kenapa kamu lakuin ini gitu, apa alasannya gitu. Nabi Ibrahim jawab gak? Enggak, pergi aja gitu ya, terus aja ditinggalin gitu. Terus dipanggil lagi, ditanya lagi, kenapa? Kasih dong alasan gitu ya, kasih aku alasan dulu seenggaknya gitu. Jawab gak? Enggak gitu ya. Terus diulang-ulang sampai Siti Hajar berhenti di satu pertanyaan, yaitu wahai Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim ditanya, apakah ini perintah dari Allah? Kemudian Nabi Ibrahim jawab, iya. Kemudian Siti Hajar jawab apa? Oke, kalau ini perintah dari Allah, sungguh Allah nggak akan menyia-nyiakan aku. Akhirnya mencobalah survive ya di padang pasir yang begitu panas, yang nggak ada apa-apanya gitu. Yang perbekalannya juga terbatas gitu. Pada akhirnya ketika perbekalannya habis, Ibunda Hajar udah nggak punya nutrisi apapun untuk disalurin ke Ismail. Dia nggak punya makanan apa-apa, akhirnya dia nggak bisa nyusuin Ismail. Akhirnya Siti Hajar meskipun tahu ya di sana tuh padang pasir, tapi dia tetap nyari. Nyari apa? Nyari air. Bukan nyari air, tapi mencari pertolongan Allah. Dia tahu di sana nggak akan ada apa-apa. Bahkan udah bolak-balik 7 kali, tetap nggak nemu apa-apa, tapi dia tetap aja cari gitu, bolak-balik. Tahu gitu di sana tuh nggak akan ada makanan, tapi tetap usaha, tetap ikhtiar. Yang pada akhirnya yang emang Allah kasih itu bukan dari Bukit Sofa ataupun Bukit Marwah, tapi dari bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Ini membuktikan bahwa usaha yang kita perjuangkan itu tidak menentukan hasilnya. Hasil itu bukan usaha kita. Dan Siti Hajar itu sangat memahami hal ini. Tahu banget gitu ya. Karena ketika udah tuh keluar ya air, akhirnya dikumpulin air itu, terus di belahan bumi yang lain, enggak sih, masih di sana juga mungkin ya, tapi nggak jauh, tapi agak jauh gitu. Ada musafir nih ya, yang sama kehabisan bekal gitu. Nah, terus musafir ini melihat burung. Kok ada burung gitu? Di padang yang itu ada burung gitu. Burungnya tuh menuju ke suatu tempat. Akhirnya musafir ini mengikuti burung ini dan bertemulah dengan Siti Hajar. Apa yang mereka lakukan? Of course, minta
Air dong. Terus kalau misalnya kita jadi Siti Hajar, mungkin jawaban kita enak aja punya gua gitu ya. Coba dulu, cobain deh rasanya ditinggal suami lagi butuh-butuhnya gitu. Mungkin kayak gitu ya. Atau enggak coba deh lari-lari dulu tuh 7 putaran gitu. Bayar dong gitu kan. Mungkin kita kayak gitu ya. Tapi Siti Hajar nggak gitu. Monggo mas, sok aja gitu ya. Ini bukan punya aku kok. Ini dari Allah gitu. Ini punya Allah. Tahu banget kalau air itu tuh bukan karena usahanya, tapi karena emang semata-mata karunia dari Allah. Ini yang kita ini sifat ini yang diturunkan kepada Nabi Ismail. Kerendahan hati ini. Tahu banget kalau misalnya hasil dari apa yang kita usahakan itu bukan hasil dari apa yang kita usahakan, tapi emang karunia dari Allah. Ini yang membuat Siti Hajar bisa sangat bersabar. Kerendahan hati ini. Ini juga yang membuat Nabi Ismail bisa bersabar, yaitu kerendahan hatinya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu dan kita nggak bisa sabar akan hal itu, maka mungkin yang dipertanyakan adalah kerendahan hati kita. Mungkin dalam hati kita masih ada kesombongan, ngerasa paling bisa, ngerasa aku tuh seharusnya bisa loh. Kemarin aku nyetrekin gas gampang, kenapa sekarang nggak bisa ya Allah? Nggak sabar banget. Padahal ya kamu nyetrekin gas itu bukan karena kamu bisa, tapi karena emang Allah yang bisain. Kayak kalau kata, karena semua hal yang ada di dunia ini tuh emang karena karunia dari Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau kemarin kultumnya Ustadz Syahrul ya ngebahas tentang sapi, hewan ternak yang diturunin gitu ya, pakai kata anzala. Padahal mungkin kita kiranya gitu ya, hewan ternak yang kita makan, sapi, kambing, itu tuh hasil usaha para peternak gitu ya, yang dari bayi diasuh gitu ya, disuapin, dibawain rumput, setiap sore diajak jalan-jalan gitu ya, akhirnya gemuk dan kita bisa makan gitu. Ternyata itu bukan usahanya para peternak, tapi itu emang diturunin sama Allah. Emang itu karunia dari Allah. Begitupun dengan apa yang udah kita usahain di sini, Al-Quran gitu ya. Mungkin kadang kita nggak sabar, kenapa sih dari pagi sampai malam cuman bisa dapat 1 ayat, udah gitu haheho, ya Allah kenapa sih gitu ya. Kenapa besoknya aku juga tetap kayak gitu, kenapa sih gitu. Nggak sabaran banget gitu, kerasa banget capeknya. Karena mungkin kita ngerasa seharusnya kita bisa. Padahal enggak, itu bukan kita yang bisa, tapi karena Allah yang memampukan kita. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan ya teman-teman. Terus terakhir, mungkin karena ini kultum terakhir ya, jadi aku mau ngucapin mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman yang tersakiti oleh perkataan aku, mungkin aku kasar atau judes ya, suka delak-delek, rolling eyes everywhere, every time. Jadi aku mohon maaf gitu ya. Terus mau ngucapin makasih juga karena kalian udah banyak banget berperan di hidup aku ya. Meskipun baik yang suka interaksi sama aku, yang suka nasihatin aku tapi aku nggak mau dinasihatin, akhirnya kita malah gelut. Yang adu mulut sama aku gitu ya. Atau bahkan buat orang-orang yang nggak pernah interaksi sama aku pun, kalian udah berperan lah ya. Karena bisa jadi dari setiap perkataan kalian, setiap kultum kalian, setiap cara kalian menyikapi sesuatu itu jadi pelajaran buat aku gitu. Jadi aku mau ucapin terima kasih. Dan terakhir, aku mau bacain satu puisi. Puisinya bukan buatan aku, ini buatan orang. Saya ngasih. Katanya gini. Aku tak pandai berinteraksi dengan manusia, pun denganmu, mungkin. Setidaknya, tulisan ini menjadi perantara, deklarasi, bahwa kamu berarti dan berperan di hidupku. Kita terikat, meski tak terlihat dekat. Kita lebih dari sekedar dekat, tanpa harus berburu perkat. Dengan doa dan iman, kita cukup. Jadi teman-teman yang masih di sini ya lama, mau berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi, jangan putusin hubungan kalian sama kita ini ya yang jompo, yang udah mau keluar gitu. Terus jalin hubungan yang sudah kita bangun sejak awal. Gak harus dengan chat, gak harus dengan ngobrol, karena aku tahu kalian gak pegang handphone. Tapi dengan doa. Doain kita terus biar bisa istiqomah di jalannya Allah, biar kita bisa terus istiqomah sama Al-Qur'annya, biar kita gak gampang oleng sana sini ya. Kita pun sebaliknya semoga bisa terus mendoakan kalian untuk terus semangat di jalannya Allah, dilebarkan hatinya gitu. Dikuatkanlah di sininya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi